Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, yang mana malam hari ini terjadwal kajian kita adalah kajian tauhid dengan membaca kitab Aqidatun Najin. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita melanjutkan pembahasan kita, yang mana pembahasan kita sudah sampai kepada pembahasan sifat qiyamuhu ta'ala binafsiyah. Sekarang halaman 20 dan hasilnya itu ya. Udah ketemu tengah dia. Halaman 20 baris ke-16 kurang lebih dari atas. Di pinggir sebelah kiri dalam kurung dan hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Dan hasilnya tiada harus, tiada boleh dikatakan sifat Allah itu, sifat Allah Ta'ala itu berkehendak kepada zat karena memberi waham akan baharunya. Maka wajib kita i'tiqadkan zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Lagi kaya ia daripada sesuatu, yakni tiada berkehendak ia kepada sesuatu dan sekalian yang lain itu berkehendak kepada Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallahi wallahul ghaniyul hamid. Artinya, hai segala manusia, kamu sekalian fuqara kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat kaya lagi amat kepujian. Ini menyambung permasalahan kita terdahulu, ya. Perkara yang maujud pada pembahasan yang lalu, ya, jika dinisbah kepada mahal dan mukhasis itu terbagi 4. Ya, pembahasan yang terdahulu. Yang pertama,
tiada berkehendak kepada mahal, tiada berkehendak kepada mukhassis. Ya, nah, apa itu yang tiada berkehendak kepada mahal, tiada berkehendak kepada mukhassis? Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang lain daripada itu berkehendak ia kepada keduanya. Dia berkehendak kepada mahal, berkehendak juga kepada mukhassis. Ya, apa dia itu? Arad yang baharu. Arad berkehendak dia kepada mahal, karena arad itu sifat, ya. Nah, dia tidak bisa berdiri, ya, kalau tidak ada mahal. Kemudian berkehendak juga kepada mukhassis. Kenapa? Karena arad itu baharu. Dan di antaranya lagi ada yang tidak berkehendak kepada mahal, tapi berkehendak dia kepada mukhassis, yaitu zat baharu. Seperti kita, zatnya kita ini, ya, dia berkehendak, ya, kepada mukhassis, tapi tiada berkehendak kepada mahal. Nah, kemudian yang keempat, berdiri ia dengan mahal, berkehendak, ya, berdiri, ya, bukan berkehendak. Itu bahasa kemarin, itu hati-hati, ya. Berkehendak dia kepada mahal dan berkehendak ia kepada mukhassis. Nah, kalau tadi bahasanya yang di awal, ya, berkehendak kepada mahal. Nah, kalau yang keempat ini, ya, dia berdiri, ya, bahasanya beda dia. Nah, bahasanya berbeda. Kenapa? Supaya tidak tersirat bahwa sifat Allah itu berkehendak kepada zat, ya. Nah, karena nggak boleh kita katakan sifat Allah itu berkehendak kepada zat, nggak boleh. Kecuali pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi kemarin, beliau mengatakan boleh mengatakan bahwa zat itu, sifat Allah berkehendak kepada zat Allah. Itu pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi sudah disampaikan kemarin seyogyanya untuk kita tidak menggunakan bahasa yang semisal itu. Maka hasilnya, kesimpulannya, tidak boleh dikatakan sifat Allah itu berkehendak kepada zat. Tapi bahasanya adalah sifat berdiri pada zat, bukan sifat berkehendak kepada zat. Seperti ibarat yang barusan kita baca, ya, yang barusan kita baca. Kenapa tidak boleh dikatakan sifat Allah itu berkehendak kepada zatnya? Karena memberikan waham akan baharunya. Ya, karena yang berkehendak itu yang baharu. Sementara zat Allah itu qadim, sifat-sifat Allah juga qadim. Jadi tidak tepat kalau dikatakan sifat Allah itu berkehendak kepada zat. Karena yang berkehendak itu mestilah yang baharu. Sementara sifat Allah itu qadim. Nah, seperti itu. Kan masih mudahnya ini. Ya, paham itu, ya? Nah, wajib kita i'tiqadkan zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kamalat. Ya, sifat kesempurnaan. Ya, wajib kita mengiktikadkan bahwa zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kamalat, sifat yang sempurna. Jadi kalau sekiranya kita katakan zat Allah sifat Allah berkehendak kepada zat, berarti tidaklah Allah itu bersifat kamalat. Nah, gitu dia, paham ya? Berarti Allah tidak bersifat kamalat. Kenapa? Karena sifatnya berkehendak kepada zat. Jadi baharu dia. Jadi itu dia alasannya. Kenapa kita tidak boleh mengatakan sifat Allah itu berkehendak kepada zat? Nanti akan memberikan pemahaman waham bahwa sifat Allah itu baharu. Nah, ya, kalau dikatakan berkehendak sifat kepada zat, makanya dikatakan berdiri sifat pada zat, bukan, ya, sifat berkehendak kepada zat. Selain itu pula,
Wajib kita mengiktikadkan bahwa Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, kamalat. Jadi kalau sifat Allah berkehendak kepada zat, ternafilah kesempurnaan bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah itu terkaya daripada sesuatu, yakni tiada berkehendak ia kepada sesuatu, dan sekalian yang lain itu yang berkehendak kepada Allah. Jadi Allah tidaklah berhajat kepada sesuatu pun, tapi sesuatulah yang berhajat kepada Allah. Termasuk sifat Allah tidak berhajat, tidak berkehendak kepada sesuatu pun, termasuk kepada zat. Ya, itu dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyul hamid. Artinya, hai segala manusia, kamu sekalian fuqara, ya, berhajat kepada Allah taala, dan Allah taala itu Tuhan yang amat kaya lagi amat kepujian, yang layak dengan segala pujian. Dah, itu nyambung yang kemarin aja itu dah. Ya, intinya kita tidak boleh mengatakan bahwa sifat Allah berkehendak kepada zatnya. Karena jika dikatakan bahwa sifat Allah itu berhajat ya kepada zatnya, maka akan memberikan pemahaman seolah-olah sifat Allah itu baharu. Karena yang berkehendak kepada zat adalah setiap yang baharu. Itu dia. Udah bisa ya? Dan cerita Qatadah dan Dohak dan Muqatil rahimahullahu ta'ala, datang beberapa orang Yahudi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sekelompok orang-orang Yahudi menghadap kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkata mereka itu siapa? Orang-orang Yahudi. Berkata mereka itu bagi Nabi, sifatkan olehmu, hai Muhammad, bagi kami akan kami daripada apa sesuatu kejadiannya, dan daripada apa jenis ia. Adakah daripada emas? Apakah Allah itu tercipta dari emas? Ya, ataukah daripada perak? Apakah Allah itu perak? Atau daripada tembaga? Dan adakah ia makan dan minum? Dan siapa mempusakakan dunia ini? Dan siapa yang mengambil pusaka akan Allah? Nah, ini cerita ini, Qatadah dan Dohak ini adalah asbabun nuzul surah Al-Ikhlas. Ya, asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Kalau asbabul wurud itu sebab-sebab adanya sebuah hadis. Ya, kalau asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ya ayat. Jadi cerita Qatadah dan Dohak ini dan Muqatil ini adalah membahas tentang asbabun nuzul daripada surah Al-Ikhlas. Maka sabdanya Nabi bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan kami, bukan ia daripada sesuatu, karena bahwasanya ia menjadikan segala sesuatu. Jadi orang bertanya tuh ya kepada Nabi Muhammad, apakah Tuhan itu berjenis emas, ya, berjenis perak, berjenis tembaga? Coba engkau ya Muhammad, ya, engkau sifatkan Tuhanmu kepada kami, ya, sifatkan, jelaskan
tentang Allah sebagai Tuhanmu itu gimana? Nah, maka Nabi SAW menjawab, Tuhan kami bukan ia daripada sesuatu, bukan emas, bukan perak, bukan juga tembaga. Karena bahwasanya Allah itulah yang menjadikan segala sesuatu itu. Lantas untuk penegasan daripada pertanyaan orang-orang Yahudi tadi, turunlah surah Al-Ikhlas. Ya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, huwallahu ahad, Allahus somad. Dan makna somad itu yang dikosotkan pada segala hajat hambanya atas berkekalan, yakni kuasa ia menunaikan segala hajat hambanya, dan jikalau di dalam masa yang satu sekalipun lagi tiada rongga baginya. Nah, jadi merespon pertanyaan orang Yahudi, turunlah surah Al-Ikhlas, ya, untuk merespon pertanyaan orang Yahudi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah itu serupa dengan baharu? Apakah Allah itu tercipta dari emas, tercipta dari perak, tercipta dari tembaga? Maka merespon pertanyaan daripada orang Yahudi, turunlah surah Al-Ikhlas, Qul wallahu ahad. Nah, sedikit tentang surah Al-Ikhlas ini. Nggak bawa. Nah, Qul huwallahu ahad. Simak, dengarkan elok-elok, ya, supaya paham. Ini saya mau jelaskan tafsir sedikit tafsir suratul Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad. Nah, ini bukan lagi bicara aspek ilmu nahu, tapi ini sudah bicara aspek ilmu balaghah. Kalau berbicara ayat-ayat Al-Quran, ya, untuk memahami tafsir Al-Quran, kita nggak cukup hanya paham nahu sorob, tapi juga harus menguasai ilmu balaghah. Qul huwallahu ahad. Ayat ini dibuka dengan domir. Mana domirnya di situ? Huwa. Kan domir itu huwa, hiya, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Nah, itu namanya domir. Dah? Dibuka dengan domir huwa. Nah, kalau dalam ilmu balaghah, huwa di dalam surah Al-Ikhlas ini pada ayat yang pertama itu disebut dengan domirus sya'n atau domir sya'ni. Ya, catat aja. Nanti kalau berkombo sama orang, bilo budak nih belajar balaghah. Nah, kan gitu kan, pandai. Takut orang jadi mendebat awak. Itulah, ya. Nah, cerita-cerita pandai nahu-nahu katanya kan. Nah, rupanya menjiplak penjelasan gurunya, bukan dia betul-betul pandai nahu. Nah, kalau tak tersalah silap menafsirkan yang di kitab Ihya itu. Nah, gitu ya. Dah, baik. Jadi huwa tadi disebut dengan domirus sya'n atau domirus sya'ni. Ya. Bisa juga disebut dengan domirul hadis. Ya, jadi namanya banyak. Ya, huwa di sini kalau dalam ilmu balaghah itu bisa disebut domirus sya'ni. Bisa juga disebut dengan domirul hadis. Ya, dua, bisa juga disebut dengan domirul majhul. Bisa juga domirul qissah dan lain-lain sebagainya. Ya, nah, tapi yang paling populer ya disebut dengan domirus sya'ni. Nah, kalau berbicara ilmu alat, kalau fikih itu kan ada 4 mazhab yang mu'tabaroh ya. Kalau ilmu fikih, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ini mazhab dalam ilmu fikih. Nah, dalam ilmu bahasa itu juga ada mazhab.
Mazhab yang besar itu dua, mazhab Kufah dengan mazhab Bashrah. Ya, jadi kalau kita bicara ilmu nahu, ilmu alat, ya, itu ada dua mazhab. Mazhab Kufah dengan mazhab Bashrah. Nah, kalau ulama Bashrah menyebutnya huwa itu, mereka menyebutnya dengan domiru sya'an tadi. Domiru sya'ni. Kalau mazhab Bashrah, ya, Imam Sibawayh itu tokoh mazhab Bashrah apa Kufah? Tahu kan Imam Sibawayh kan? Itu kan tokoh ulama Sibawayh, ya kalau kita menyebutnya. Nah, itu tokoh mana? Tokoh Bashrah apa Kufah? Kan gitu dia. Nah, jadi kalau menurut ulama Bashrah, huwa di situ namanya domir sya'ni. Kalau madhab Kufah menyebutnya namanya domirul majhul. Sama al-kalamu wa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na fal ismu yu'rafu bil khafdi. Nah, tanda-tanda isim bil khafdi dengan huruf khafat. Ada juga yang menyebutnya jar. Ya. Nah, kalau menurut ulama Bashrah itu namanya huruf khafat. Huruf khafat itu yang membaris bawahi isim. Ya, fi, apalagi misalnya? Ya, min, ya, ila, ala, ya kan? Apalagi rubba, ba, lam. Itu kan namanya huruf, kalau kita menyebutnya huruf jar. Ya, tapi ulama lain huruf jar itu adalah ulama Bashrah, maaf ya. Kalau ulama Kufah itu khafat. Padahal sama maksudnya. Fi, ila, ala, min, rubba, lam, ba. Ya kan itu. Ulama Kufah menyebutnya adalah huruf khafat. Ya, ulama Bashrah menyebutnya jar. Padahal sama, kan gitu. Sama huwa ini, huwa. Kalau menurut madhab Bashrah, ulama Bashrah menyebut huwa adalah domiru sya'an, domiru sya'ni. Tapi mazhab Kufah menyebutnya adalah domirul majhul. Nah, substansinya sama gitu loh. Jadi nanti kita jangan debat di luar. Fi huruf apa? Huruf khafat kita bilang. Oh, bukan huruf khafat. Fi itu huruf jar. Nah, ini nahunya masih cetek. Ya. Padahal khafat dan jar itu sama. Cuma membedakan istilah aja. Ya, ulama Bashrah menyebutnya ini, ulama Kufah menyebutnya ini. Ya, ulama Kufah menyebutnya khafat. Ya, ulama Bashrah menyebutnya jar. Huwa itu apa? Domir. Domir apa? Ya, domirul majhul. Oh, salah, bukan domir majhul, tapi domiru sya'ni. Nah, padahal maksudnya ya sama. Kalau madhab Kufah menyebutnya domirul majhul. Kalau madhab Bashrah menyebutnya domiru sya'ni. Padahal kan sama itu maksudnya. Nah, ini supaya untuk menambah khazanah istilah-istilah dalam ilmu alat. Jadi ketika nanti ngobrol-ngobrol di warung kopi kita sama kawan, ya kan, tahu kok, kul wallahu ahad. Huwa itu apa? Domir. Ya, domir apa? Oh, ini domir. Loh, Pak Isa belajar balaghah. Orang pun takut debat Pak Isa, ya kan. Ini udah belajar kitab itu Pak Isa itu, ya. Udah bisa dia menjelaskan domir ini, domir itu dalam ilmu balaghah. Nah, baik. Singkat aja. Jadi definisi domiru sya'ni atau domir majhul tadi adalah domir di awal kalimat yang tidak merujuk pada lafaz tertentu. Ya, jadi samar dia. Qul huwa, dan katakanlah adalah ia. Ia itu siapa? Allahu ahad. Nah, kan asalnya masih samar itu dia. Huwa, qul huwa. Katakanlah ya Muhammad adalah dia. Dia siapa? Ya, jadi domir sya'ni itu domir yang di awal kalimat tidak merujuk kepada sesuatu. Dan kesamarannya itu diperjelas oleh kalimat setelahnya. Coba perhatikan kalimat ayat tadi. Qul huwa. Katakanlah ya Muhammad adalah dia. Samar apa enggak masih itu? Belum jelas kan? Maka kejelasannya ditunjukkan oleh
kalimat setelahnya Allahu Ahad. Oh, rupanya huwa itu dia di situ maksudnya adalah Allah, Allah yang esa. Tapi andai kata Allahu Ahad itu nggak ada, samarlah. Kul huwa, katakanlah ya Muhammad, dan dia itu, dia siapa? Ya, samar. Itu namanya dhamir rusa'ni. Ya, sehingga kesamaran itu menjadi jelas oleh kalimat yang ada setelah kalimat huwa, yaitu Allahu Ahad. Nah, seperti itu dia. Nah, ini kalau diceritakan panjang ya. Kira-kira fungsi ya adanya dhamir rusa'ni, tujuan dimunculkannya dhamir rusa'ni ya pada satu kalimat itu tujuannya untuk apa? Termasuk kalimat ayat ini, qul huwallahu ahad. Yang mana tadi dhamir rusa'ninya? Huwa. Kenapa Allah menggunakan huwa? To the point aja kenapa? Qul Allahu ahad. Kan itu, bisa kan? Katakanlah ya Muhammad, Allahu ahad. Allah itu esa. Kan udah jelas. Kenapa mesti dimunculkan yang namanya dhamir rusa'ni lagi? Qul huwallahu ahad. Padahal kalau qul Allahu ahad aja pun bisa. Nah, apa alasannya? Ternyata tujuan dimunculkan dhamir sya'ni di dalam satu kalimat untuk tujuan tafkhim. Ya, tujuan tafkhim, menunjukkan pentingnya sesuatu yang akan disebutkan. Ya, tafkhim. Atau juga tujuan dimunculkannya dhamir rusa'ni dalam satu kalimat, tujuannya adalah ta'zim, at-ta'zim atau al-isti'zam, menunjukkan agungnya, pentingnya informasi yang disajikan sesudah dhamir sya'ni. Ya, saya ulang sekali lagi. Kenapa dalam satu kalimat harus memunculkan dhamir sya'ni? Contohnya dalam ayat qul huwallahu ahad. Padahal kalaupun nggak usah pakai huwa, langsung aja qul Allahu ahad itu udah jelas. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu esa. Tapi dimulai dengan huwa. Sebelum menyebut Allahu ahad, dibuka dulu dengan huwa yang disebut dhamir rusa'ni. Ya, ini keindahan bahasa Al-Qur'an. Untunglah ada ngaji tafsir kita di sini mulai baru ya. Malam Rabu nanti ngaji lagi kita ya. Insya Allah sebulan 2 kali ya. Malam Rabu pertama sama Rabu kelima kalau ada. Ya, Rabu kelima itu jarang-jarang ya itu. Nah, ada ngaji tafsir Jalalain. Itulah mengupas tentang makna-makna ayat. Kembali lagi. Kenapa dalam satu kalimat harus dimunculkan dhamir rusa'ni? Ya, sebab dimunculkannya dhamir sya'ni dalam satu kalimat tujuannya, hikmahnya terkadang untuk tafkhim, at-tafkhim, menunjukkan pentingnya informasi yang akan disebutkan setelah dhamir sya'ni. Pertanyaan saya, informasi yang disebutkan setelah dhamir sya'ni yang mana maksudnya? Allahu ahad itu. Ya, jadi penting. At-ta'zim terkadang bermakna al-ta'zim, menunjukkan agungnya informasi yang disajikan sesudah dhamir sya'ni itu. Maksudnya orang yang memunculkan dhamir sya'ni dalam satu kalimat seolah-olah ingin mengungkapkan, ingin menyampaikan bahwa kandungan makna yang akan disebutkan setelah lafaz huwa itu memiliki makna yang sangat sakral, memiliki makna yang sangat penting, sehingga mengharuskan orang yang mendengar untuk menyimak dengan seksama. Ya, jadi ini sekumpulan orang Yahudi misalnya. Andai ayatnya cuma bunyi Qul Allahu ahad, informasi yang disampaikan sesuatu yang biasa. Ini bahasanya orang Arab. Al-Quran itu kan dengan bahasa Arab. Maka kita pahami juga dengan dialeknya orang Arab.
Jadi orang Arab kalau ingin menyampaikan satu informasi yang sangat penting, pasti informasi itu dimulai dengan domiru sa'ni. Supaya orang yang mendengar informasi itu mendengar dengan seksama, fokus. Ya, kenapa? Karena informasi yang disampaikan itu cukup sakral. Tapi kalau yang disampaikan itu adalah hal yang biasa-biasa, langsung aja dia nggak pakai domir sa'ni. Inilah khasnya orang Arab. Paham ya? Nah, jadi ketika disebut huwallahu ahad, orang Arab yang mendengar langsung, ini penting berarti. Ya, sesuatu yang sangat sakral. Kenapa demikian? Karena dibuka dengan domiru sya'ni. Tapi ketika disebut Allahu ahad, udah biasa aja. Kan paham ya maksudnya ya? Jadi itulah kenapa suratul Al-Ikhlas ini pada ayat pertama itu dibuka dengan domiru sya'ni. Ya, ayat pertama menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana inti dari ketauhidan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuka dengan domiru sya'ni untuk menginformasikan kepada orang Arab Allahu ahad, Allah itu esa, memang sesuatu yang sangat sakral. Gitu dia. Andai informasinya hanya disampaikan dalam bentuk kalimat biasa, Allahu ahad begitu saja, itu kurang memberikan respon kepada orang Arab. Ya. Nah, kalau kita kan begitu mendengar Allahu ahad, Allah Maha Esa. Kita orang Indonesia, wah jadinya. Tapi bagi orang Arab, kalau disebut Allahu ahad begitu aja, kayak informasi biasa. Ya, ngerti maksudnya ya? Jangan lupa ya, nanti malam ngaji tauhid. Nah, itu informasi biasa. Ya, tapi ketika dimunculkan domiru sya'ni di awal informasi itu, oh ini berarti sesuatu yang informasi yang akan disampaikan ini sesuatu yang sangat penting, himbauan yang harus kita perhatikan. Nah, itulah cara dialeknya orang Arab. Kalau kita kan nggak tahu-tahu itu kan gitu kan, karena kita bukan orang Arab. Dan hebatnya hadirin, ulama-ulama ahli ilmu alat, ulama-ulama ahli nahu itu rata-rata bukan orang Arab. Ya, kita sebut Imam Ibnu Malik, penyusun kitab Alfiyah, orang Spanyol. Ya, Al-Imam Ibnu Malik Al-Andalusi. Andalusi itu kan di Spanyol dulu. Masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah namanya adalah Andalusi. Banyak ulama-ulama, Cordoba, Sevilla, sampai sekarang pun kota Sevilla itu masih ada, dan itu memang udah ada di zaman Islam dinasti ya Bani Abbasiyah dulu, Cordoba ya. Nah, makanya itu daerah-daerah di daerah Eropa. Nah, jadi Imam Alfiyah Ibnu Malik itu, Imam Malik itu termasuk ahli ilmu alat yang dia justru bukan orang Arab. Sama kayak kita orang Indonesia. Tapi kita malas belajar bahasa Indonesia. Karena kita ngerasa udah jadi orang Indonesia. Padahal kan ada Indonesia pasaran, ada bahasa Indonesia baku. Nah, bahasa Arab itu juga. Jadi orang Arab, meskipun dia bisa baca kitab, namanya bahasa dia, tapi kalau ditanya ilmu nahu belum tentu paham. Ya, nah, jadi yang ahli nahu itu banyak orang ajam, ya. Rata-rata termasuklah ulama-ulama Indonesia itu terkenal dengan ahli dalam ilmu alat, ya. Nah, jadi makanya kalau santri-santri di Jawa itu ilmu alat itu makanan sehari-hari, ya, makanan sehari-hari. Makanya jangan heran anak kecil-kecil, tukang beca, tukang ikan asin bisa baca kitab, ya kan? Nah, bukan kitab Arab Melayu ya, nah, kitab kuning, ya, nah, yaitu kitab berbahasa Arab. Kuncinya ilmu alat itu. Ya baik, jadi itulah kenapa surah Al-Ikhlas ayat pertama dibuka dengan domir sya'ni untuk menunjukkan informasi tentang keesaan Allah Ta'ala adalah sebuah informasi yang sangat sakral, informasi yang sangat penting. Makanya dimulai dengan huwa. Ya, nah, kalau kita bahas tadi, andai aja ayatnya kul Allahu ahad juga bisa tanpa menggunakan huwa, tapi kesannya bagi orang Arab itu sebagai informasi yang biasa-biasa.
Tapi ketika dimunculkan informasi itu dengan huwa di permulaannya, orang Arab langsung mengerti, orang Arab langsung paham. Walaupun bukan orang Islam sekalipun, ini informasi yang disampaikan adalah informasi yang sakral penting. Nah, seperti itu. Paham ya kira-kira ya? Nah, baik. Dah, kita lanjut. Domir apa tadi namanya? Domir sa'ni. Qul huwallahu ahad. Huwa itu i'rabnya jadi mubtada. Ya. Nah, mubtada, ada mubtada, ada khobar. Allah itu jadi mubtada yang kedua, ahad itu jadi khobar bagi Allah, maka jumlah Allahu ahad menjadi khobar untuk mubtada huwa. Gitu. Udah baik. Tampak biasa kata Pak Isai kan. Kalau macam kami poning lah. Allah. Mana tadi? Jadi ayat pertama kul huwallahu ahad. Ya, jadi ayat pertama kul huwallahu ahad ya, itu menafikan dua hal. Yang pertama menafikan banyak dan menafikan banyak. Ya, kemudian menafikan berbilang. Jadi Allah itu mustahil banyak, Tuhan itu mustahil banyak. Tuhan itu mustahil berbilang. Itu yang dinafikan oleh ayat pertama suratul Al-Ikhlas, ya suratul Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad. Apa yang dinafikan dari ayat pertama surah Al-Ikhlas? Ada dua. Menafikan banyak dan berbilang pada zat Allah. Ya, nanti surah Al-Ikhlas ini sampai ayat terakhir, kalau dijumlahkan nanti yang ternafikan dengan surah Al-Ikhlas 4 ayat ini ada 8 perkara. Dan 8 perkara itulah ya pokok dari kekufuran. Jadi dengan 4 surah Al-Ikhlas ini, ya surah Al-Ikhlas dengan 4 ayat ini ternafilah 8 pokok kekufuran. Yang pertama tadi, ayat pertama kul huwallahu ahad. Apa yang dinafikan tadi? Banyak dan berbilang. Dua ya, ingat ini. Ya, nanti sampai ayat terakhir, nanti kita jumlahkan 8. Itu disebut kata ulama, ya 8 pokok kekufuran. Nah, Allahus Somad. Dan makna somad itu yang dikosotkan pada segala hajat. Hambanya atas berkekalan. Yakni, kuasa ia menunaikan segala hajat hambanya. Dan jikalau di dalam masa yang satu sekalipun lagi tiada rongga baginya. Andainya seluruh makhluk ini ya Allah Ta'ala menunaikan hajat kita satu waktu pun bisa. Kalau kita mana pula bisa Pak Isa? Ya kan? Tak bisa. Satu masa kita menunaikan hajat 2 orang aja nggak mungkin. Ya, tapi bagi Allah Ta'ala satu masa semua itu bisa dipenuhi hajat kita. Ya, itulah makna Allahus Somad. Ya, jadi as-somad itu mengandung makna bahwa dia tidak memerlukan, ya, tidak berhajat kepada selainnya, ya, tidak berhajat kepada selainnya, tapi selainnya yang berhajat kepada Allah. Allahus somad, Allah tidak berhajat kepada sesuatu, tapi sesuatu itulah yang ia berhajat kepada Allah. Jadi ayat kedua, Allahus somad menafikan sedikit dan ya menafikan kekurangan dan sedikit. Ya, nah, kalau kurang berarti kan butuh kepada selainnya. Ya, kalau sedikit juga berhajat kepada selainnya. Jadi kalau Allahu ahad tadi yang dinafikan berapa? 2. Banyak dan berbilang. Allahus somad yang dinafikan 2 juga. Apa yang dinafikan? Kekurangan dan sedikit. Sedikit atau sederhana sama. Ya. Nah, jadi 2 ayat sudah ternafikan berapa? 4 pokok kekufuran. Ya, nanti kalau dijumlahkan 8. Nah, teringat tadi Allahu ahad. Allah itu Esa.
Tapi terkadang di dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya itu dengan kami. Sehingga orang kafir menghujah kita, tengok tuh, Allah aja di dalam Al-Quran menyebut dirinya kami. Berarti Tuhan itu banyak. Cocoklah kami, Tuhan itu Esa tapi 3 katanya. Ya, konsep orang tuh jahil murakab itu pula awak disuruh ikut-ikut orang itu. Ya, kau bukan orang Arab. Al-Quran bahasa Arab. Jadi kau pahamilah dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Toba. Ya, bukan dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Contoh tadi kan huwa itu kan dengan bahasa Arab kita memahami. Ya, kok bukan memahami dengan bahasa kita. Jadi kata kami untuk Allah, ya, ketika disebut di dalam Al-Quran, Allah menyebut dirinya sebagai kami. Jadi kata kami untuk Allah itu di dalam Al-Quran tadi tidaklah merujuk pada zat Allah yang hakiki. Nah, jelas ya, tidak merujuk kepada makna hakiki. Tapi kami di dalam Al-Quran itu sebagai kata ganti. Ya, kata ganti kami itu untuk ya dipahami secara majazi, jangan dipahami secara hakiki. Sekali lagi, kata kami untuk Allah di dalam Al-Quran tidak merujuk kepada zat Allah secara hakiki. Jadi jangan dipahamkan kami itu secara hakikat. Ya, kalau secara hakikat berarti betul Allah itu banyak, sementara ayat lain menafikan kul huwallahu ahad, Allah Esa. Berarti kan ta'arud dia. Ta'arud itu kontradiksi antara satu ayat dengan ayat. Ya, ayat ini mengatakan kami. Kalau dipahami kami itu sebagai makna hakikat, berarti betul lah zat Allah itu berbilang. Allah itu Tuhan 1, Tuhan 2, Tuhan 3, mungkin banyak. Sementara surah Al-Ikhlas sudah kul huwallahu ahad. Yang pada ayat pertama surah Al-Ikhlas kul huwallahu ahad tadi dinafikan banyak dan berbilang, kan ta'arud. Ya, kalau dalam istilah tafsir, dalam ilmu atau usul fikih itu dinamakan ta'arud dalil bid dalil. Terjadi kontradiksi antara satu dalil dengan dalil. Terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil. Nah, jadi ya itu bukan makna hakikat, tapi makna majas, ya, majas aja. Jadi maksudnya apa? Allah memunculkan kata ganti kami di dalam Al-Quran, menyebut dirinya, menyebut zatnya, menggunakan kata ganti kami di dalam Al-Quran, ya, itu tujuannya adalah lil muazzim nafsah, ya, lil muazzim nafsahu. Itu kalau di dalam istilahnya, ya, apa tadi? Lil muazzim nafsahu, yang artinya adalah menunjukkan kuasa dan kebesaran zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan merujuk kepada makna hakiki, tapi kepada makna majazi. Untuk apa memunculkan kata ganti kami sebagai kata ganti daripada zat Allah? Lil muazzim nafsahu, untuk membesarkan atau menunjukkan kuasanya Allah, atau membesarkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Presiden kalau pidato kan, ya, kami ucapkan terima kasih. Yang ngomong dia. Tapi dia menyebut dirinya kami. Apakah presidennya banyak? Kan tidak. Untuk apa? Lil muazzim nafsah. Jadi kalau dalam ilmu balaghah itu ada seperti itu dia, ya, lil muazzim nafsah. Allah. Kan nggak berat kali malam ini kan? Masih bisa ketampung kan? Kalau udah nggak ketampung, tidurkan aja. Ya, nggak apa-apa. Ya, nah, tapi masih ketampung ya. Nah, masih ya, insya Allah. Orang enak kok, pelan-pelan aja ngebahasnya. Dah. Mana tadi? Maka tiada ia makan, itu ya. Dan tiada minum. Dan tiada beranak. Ya. Artinya tiada keluar wujud sesuatu daripada zatnya. Nggak ada sesuatu yang lahir daripada zat Allah. Kalau kita kan wujudnya kita dari zat omak kita. Kan gitu kan? Nah, Allah tidak begitu. Yang maha tinggi. Dan tiada diperanakkan akan dia. Artinya tiada keluar zat Allah itu daripada zat sesuatu.
dan tiada sesuatu yang diperanakkan dia melainkan lagi akan mati. Sesuatu yang diperanakkan pasti mati. Allah tidak diperanakkan, ya, dan tiada yang mati melainkan dipusakai akan dia. Berarti dikuasai. Pusaka itu maksudnya akan dia. Jadi tidak ada yang menguasai, tapi sesuatu yang adalah dipusakai oleh Allah. Itu maksud pusakai di situ. Jadi nggak ada yang mempusakai Allah. Nggak ada yang memiliki, menguasai Allah. Jadi Allah tidak dalam pengaruh apapun. Paham ya? Tapi apapunlah yang berada dalam pengaruh Allah. Nah, ini kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, ini luar biasa. Kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sadar bahwa kita tiada dapat mempusakai Allah, ya, tapi kita yang dipusakai Allah, kenapa kita kesannya nak mengatur Tuhan dalam urusan yang kita inginkan? Nah, iskotu tadbir kalau dalam istilah tasawufnya. Ya, nah, makanya lepaskan iskotu tadbir dalam diri kita supaya hatinya tentrem. Ya, apapun yang ditetapkan Allah kepada dirinya, enak enggak enak, dia bisa nerima dengan lapang hati. Kenapa? Udah lepas iskotu tadbirnya. Kalau kita ini enggak ya. Kita nih kalau sesuatu yang ditetapkan Allah kepada kita berkesesuaian dengan hawa nafsu kita, senang nggak? Oh, senang. Tapi apa yang ditetapkan Allah kepada kita tidak berkesesuaian dengan hawa nafsu kita, jujur dari hati terdalam, seperti ada hati nggak nerima. Ya? Di mana? Berarti kita berusaha mempusakai Allah. Di mana tauhid kita hadirin? Ya kan? Di mana tauhid kita? Makanya saya bilang kemarin ngaji Miftahus Sibian aja kita. Gak usah teruskan ini Sirajul Huda, Aqidatun Najin kan gitu kan. Tinggi nih. Ya, tapi ya udah namanya belajar. Nggak mungkin kita dapat makom itu kalau kita nggak muqaddimah belajar dulu. Ya tiba-tiba ya, aku pasrah nih Pak Isa. Di depan Pak Isa sampai rumah guling-guling dia ya kan. Tega kali Allah Ta'ala sama aku katanya. Ya. Jadi itu tadi dia. Ya kalau kita renungi, nggak ada yang mempusakai Allah. Allah tidak berada di dalam pengaturan siapapun, tapi siapapun yang ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada sini kita tahulah derajat kita ini hamba apa Tuhan? Jadi hamba itu diatur apa mengatur? Diatur. Kenapa kita nggak mau diatur tapi kita mau mengatur? Ya kan? Kita sebetulnya mau ngatur apa diatur? Ya, itulah jahat hawa nafsu nih. Ya, jahat hawa nafsu. Bahasa kampungnya Hongkang. Ya, jahat hawa nafsu nih. Tapi selalu yang kita kambing hitamkan syaiton. Ya, padahal tidak setiap wujud maksiat dalam diri kita itu akibat bisikan syaiton. Belum tentu. Bisa jadi wujud maksiat dalam diri sebab bisikan hawa nafsu. Setan itu lemah, ada hadisnya. Ya, ada ayatnya. Setan itu lemah. Dia kuat karena nafsu. Ya, karena nafsu. Salah apa enggak gitu ya? Enggak apa-apa, boleh. Cuma jangan sampai dunianya lebih banyak dari permintaan akhiratnya. Itu adab berdoa. Ya, bahkan adabnya yang paling bagus diantaranya kata ulama-ulama yang ahli juhud ya. Mereka menyebutkan prioritas doa kita itu isinya permintaan akhirat. Kalau ada pun permintaan dunia juga enggak apa-apa. Tapi dahulukan permintaan akhirat dari permintaan dunia. Tapi kitalah kelas-kelas orang awam, kita minta dunia dulu baru akhirat nggak apa-apa. Yang penting ya seimbang ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah itu masuk apa aja tuh fid dunya hasanah? Kalau kita kan kalau terbayang di otak kita ya. Ketika kita menyebut fid dunya hasanah, duit banyak, ya kan? Apalagi? Kayo, utang tak ada, bini cantik, kojo malas, ya kan? Kalau bisa duit banyak, kojo malas, kan itu kan? Padahal di antara Rabbana atina fid dunya hasanah dalam kitab Mirqatu Su'ud at-Tasdiq Syarah Sulamut Taufik, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan fid dunya hasanah itu di antaranya istri soleha. Istri soleha,
ya, itu ya, bukan cantik tapi istri soleha ya. Kalau kita nggak ingat istri solehanya, yang kita ingat kaya fulus, ya Allah fulus ya, nggak apa-apa ya. Cuma ketika kita tadi Pak Mul berdoa tentang perkara dunia, kan boleh ya, nggak ada masalah. Ketika tak dibagi Allah yang kita pinta, jangan hati kita tuh kayak nggak nerima, dongkol. Nah, itulah tadi tadbir tadi, mengatur Tuhan. Ya, makanya kalau wali-wali, sebagian wali ada yang nggak mau doa, sampai nggak mau berdoa. Saking iskotu tadbirnya dia, pasrah betul kepada Allah. Apa ondak dibogi Allah kepada odan, udahlah. Jadi tak berdoa, udah. Apa yang dikehendaki Allah itu pasti yang terbaik. Nah, sebab kayak mana? Tidak syariatnya itu. Itu kan kita cerita tadi udah makom-makom yang lain, ya. Udah di luar makom orang awam lah secara umum. Ya, jadi sampai ada wali-wali nggak mau berdoa. Kenapa? Takut ngatur Allah. Nah, tapi kalau kita jangan nggak berdoa. Makomnya bukan makom kita. Ya, nah, habis sholat, kenapa Pak Isa nggak doa lagi? Aku takut ngatur Allah katanya. Ya, rupanya udah terpengaruh Wahabi ya kan, nggak ada doa berjamaah, dibilangnya nggak mau ngatur Allah Taala. Nah, kalau kita nih kelas-kelas kita berdoalah. Ya nggak malu kita meminta gitu kepada Allah Taala. Ya memang berarti kita paham taksir kita, kekurangan kita. Makanya dalam doa itu jangan lupa tawasul. Ya, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku meminta kepadamu bijahi nabiyina Muhammad, dengan jah kemuliaan Nabi Muhammad. Jadi kesannya kita nggak minta langsung, kita bawa orang dalam gitu loh. Itu namanya tawasul yang disyirikkan Wahabi. Minta tuh langsung ke Allah Taala katanya. Jangan melalui Nabi Muhammad. Ya, nah, bilang kalau kau sakit jangan berobat, obati aja sendiri, minta langsung sama Allah Taala. Nah, kan sama itu pahamnya. Ya, itu namanya tawasul. Jadi kalau berdoa ingin cepat kabul, ya jangan lupa pakai tawasul. Ini kita sekarang kenapa lambat betul kabulnya? Karena kita nggak tawasul kepada Nabi, kepada orang-orang soleh. Ya makanya Allah itu doa tawasul tadi. Allahumma natawasalu bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi a'immatil arba'ah, tawasul kepada imam mazhab, wa bijahi, ya apa tadi, Allahumma inna natawasalu bijahi nabiyina Muhammadin, ya wa bijahi a'immatil arba'ah wa bijahi auliyail muqarrabin wasyuhada'i wassolihin istajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Itu namanya tawasul. Ya, jadi Bapak Ibu kalau punya hajat-hajat, ya doa pakai ya tawasulnya. Insya Allah cepat ya melalui perantaraan dari Nabi ataupun orang-orang soleh. Kalau logika kita, ini kan akidah juga ini ya. Logika kita mau ketemu gubernur pun tuh tak kenal sama awak. Ya, nah kira-kira bisa nggak tiba-tiba aja langsung ketemu gubernur itu? Sulit. Sama lah kita menghadap Allah dengan penuh dosa. Ya, rasanya malu itu tadi. Akhirnya kita menjual nama orang dalam. Siapa orang-orang yang dikasihi Allah? Tentu Nabi Muhammad. Siapa orang-orang yang dikasihi Allah? Wali-wali, ulama, orang soleh. Nah, oh kau rupanya kawannya si Fulan. Iyo bah, mau apa ndak makan kau? Biar aku memboyo. Gitu loh umpamanya kan. Gara-gara tawasul. Datang mereka, tawasul itu syirik. Jangan minta kepada makhluk, minta kepada Allah. Paling kita bukan minta kepada makhluk, kita mintanya kepada Allah tapi melalui perantara. Kalau begitu cara berpikir mereka, kalau sakit jangan ke dokter, minta sembuh langsung kepada Allah. Ya, aku kan ke dokter berobat ini, aku tetap mintanya ke Allah, ini usaha. Ya udah sama kayak kami, tawasul itu ya supaya mudah. Kenapa kau bilang pula tawasul syirik? Tahu sakit berobat ke dokter? Ya, minta aja, jangan minum obat, jangan apa tadi? Berobat ke dokter, langsung aja minta sama Allah Taala. Nah, itulah. Jadi akidah mereka itu kacau, ya. Pahamnya juga kacau. Tapi kalau nggak ada mereka pun kayak mana ya kan, kurang asik juga dunia ini.
Allahu Akbar. Apa tadi cerita kita tadi itu ya? Iskotu tadabir. Nah, baik. Berat itu, berat. Latihannya gimana Ustadz? Ya renungin aja, yang ditetapkan Allah itu pasti terbaik. Walaupun sesuatu yang tidak diingini oleh hawa nafsu. Nah, itu aja terus bunyikan dalam hati kita. Nanti lama-lama kita bisa nerima ketetapan Allah yang pahit itu. Nah, baru kita bisa pasrah. Cuma manusiawi ya, pukulan pertama dari ujian itu sakit memang. Ya, sakit. Cuma jangan berlarut-larut dia sampai lupa Allah Ta'ala. Kan banyak orang diuji yang tadinya dia rajin sholat. Begitu diuji oleh Allah, mulai sholatnya tinggal. Banyak enggak? Nah, kan gitu kan? Kenapa? Itu tadi dia nggak kuat mentalnya. Dan itu manusiawi. Mau wali sekalipun, wali nih ya, wali, bukan orang awam, datang ujian pertama sekali, itu pukulan pertama itu berasa juga. Cuma tak berlarut-larut dia, cepat dia kembali kepada Allah, ya. Tak seperti kita yang makin jauh dari Allah. Nah, sampai mana tadi bacaan kita nih? Maka menyabit ia dengan firman-Nya Allahus Somad, ya, itu berkehendak tiap-tiap barang yang lain itu kepadanya, ya, iftikor ya kalau bahasanya. Dan tiada syak lagi, tiada ragu lagi bahwasanya tiap-tiap sesuatu itu berkehendak kepadanya, ya, berkehendak kepadanya siapa? Kepada Allah pada permulaan dan berkekalan selama-lamanya. Ada kalanya dengan lisanul hal, artinya dengan ahwal kelakuannya, dan ada kalanya dengan sorih perkataan lidahnya atau dengan keduanya, yakni dengan kelakuannya. Jadi kita nih nggak pernah putus hajat kepada Allah. Bahkan kebutuhan kita, hajat kita, berkehendaknya kita kepada Allah itu berkekalan. Bisa nggak sedetik pun kita nggak butuh Allah? Nggak bisa. Koboyohlah tuh napas. Ya, sedetik pun kita tiada bisa putus dari Allah. Sedetik pun kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitulah kita ini. Ya, udahlah kita tahu kita nggak bisa putus, nggak bisa lepas hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang kita ini masih juga berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan ya segala khilaf dan dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita butuh hajat kepada Allah terkadang dengan lisanul hal. Lisanul hal itu apa? Kelakuan, perbuatan. Dan terkadang berhajat kita kepada Allah itu ya ada kalanya dengan soreh perkataan. Itulah doa tadi. Kita minta hajat kita melalui doa. Dengan perbuatan itu tadi, pernafasan, udara, itu baru satu hal. Coba kita renungkan supaya nambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkan nikmat-nikmat Allah ya yang ada pada diri kita. Jangan kita berpikir dikasih duit banyak baru berarti itu nikmat. Ya. Bersyukur kok nunggu kaya. Kapan mau bersyukurnya? Pernah nggak kita bersyukur tentang nikmat pandangan? Ya, saya tadi siang tuh merenung sejenak. Mak udah banyak berkurang nikmat Allah dari diri ini. Terutama nikmat pandangan. Saya baru ganti kacamata nih, udah 4 min saya naik. Ya, dari 2,5 ya, langsung drastis 4 minnya. Kan berarti udah berkurang nikmat Allah. Ya. Itu kalau direnung-renungkan itu wah, Masya Allah itu. Satu nikmat aja. Sementara kita butuh banyak nikmat, ya, butuh banyak nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, mana tadi dia? Jadi kita hajat kepada Allah terkadang dengan ya lisanul hal. Perbuatan kita pun berhajat kepada Allah. Terkadang juga dengan ya ada kalanya dengan soreh perkataan. Itulah melalui doa-doa.
Intinya kita nggak bisa putus hajat kita dari Allah walau hanya sesaat. Mustahil ada orang nggak butuh Tuhan walau hanya 1 detik. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Dan dengan perkataan dan sabit ia dengan firman, menyebut ia dengan firman-Nya, lam yalid walam yulad, ya. Nah, lam yalid walam yulad. Kalau tadi Allahu ahad, qul wallahu ahad menafikan banyak dan berbilang. Allahu somad menafikan kekurangan dan sedikit. Ya, lam yalid walam yulad menafikan karena, ya, menafikan karena dan dikarenakan. Jadi ya, karena dan bukan dikarenakan. Menafikan dua, karena dan dikarenakan. Lam yalid walam yulad. Itu akan wajib kaya ia daripada yang memberi bekas, dan kaya pula daripada bekas, dan lagi pula menolakkan segala kafir Arab yang mendakwa mereka itu ada bagi Allah itu anak. Kata mereka itu, malaikat itu anak perempuan bagi Allah. Dan kata Yahudi, Uzair itu anak Allah. Dan kata Nasrani, Isa itu anak Allah. Dan adalah surah Qul Huwallahu Ahad ini menafikan asal kufur yang 8 daripada Allah. Itu yang saya sebut di awal tadi. Surah Al-Ikhlas ini masing-masing ayatnya menafikan 2. Nah, surah Al-Ikhlas ini ada berapa ayat? 4. Berarti yang dinafikan 8 perkara yang disebut sebagai 8 pokok kekufuran. Kita ulang lagi tadi. Qul huwallahu ahad. Menafikan apa? Banyak dan berbilang. Allahu somad. Menafikan kekurangan dan sedikit. Lam yalid walam yulad. Menafikan karena dan dikarenakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Menafikan perumpamaan dan bandingan. Berapa jumlahnya semua? 8. Qul huwallahu ahad. Menafikan banyak dan berbilang. Allahu somad. Menafikan kekurangan dan sedikit. Ya, lam yalid walam yulad. Menafikan karena dan dikarenakan. Lam yalid walam yulad. Menafikan karena dan dikarenakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Menafikan adanya perumpamaan dan bandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sifat surah Al-Ikhlas ini representasi perwakilannya dari sifat-sifat salbiyah. Kita contohkan Qul huwallahu ahad. Itu sifat wahdaniyah. Ya, Allahus somad. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Ya. Lam yalid walam yulad hidambaqo. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi surah Al-Ikhlas ini inti ketauhidan. Ya, karena apa? Menafikan mensabitkan sifat salbiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya luar biasa surah Al-Ikhlas ini. Siapa yang membacanya, kata Nabi, setelah sholat subuh membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, di hari itu dia akan dijaga oleh Allah dari bisikan syaitan. Nabi yang bilang, ya, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setelah sholat subuh berapa kali? 11 kali, Allah akan jaga dia pada hari tersebut dari bisikan syaitan. Bertanya orang, udah aku baca Ustaz surah Al-Ikhlas nih 11 kali setelah sholat subuh, tapi masih juga saya berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya, katanya dijaga dari setan. Ia dijaga dari setan, tapi tidak dijaga dari hawa nafsu. Jadi di hari itu setan nggak bisa membisikkan dia untuk berbuat maksiat, nggak masuk. Tapi kalaupun dia jatuh kepada perbuatan maksiat, itu bukan karena bisikan setan, tapi karena bisikan hawa nafsu. Makanya hawa nafsu ini bahayanya lebih besar daripada setan. Dikit-dikit kita selalu mengkambing hitamkan setan. Ya, nah, cuman lah namanya dibisikkan setan.
Setan pun bilang, mana ada aku goda-goda kau, katanya orang kau mau buat maksiat sendiri kok. Ya nafsu kau itu kau salahin. Untung kita nggak ngelihat setan. Jadi dikit-dikit jangan mengkambing hitamkan setan. Jadi Ustadz dukung setan, bukan. Kita sering melihat kepada menyalahkan yang lain, padahal salah itu pada diri sendiri. Nampak salahnya orang, tapi tak nampak salah pada diri sendiri. Terus, udahlah jam 10. Tapi kita baca aja lah nih. Tunggu dulu ya. Panjang kali apa enggak nih? Oh iya, sedikit aja sampai dan. Karena ini tinggal baca, karena udah dijelaskan. Dan yaitu Tuhan itu banyak dan berbilang, dua atau lebihnya, dan kekurangan dan sedikit. Itu kan semua tadi kan? Dan apa nih? Hilang di kitab saya nih. Dan sedikit ya, ringan dan sedikit. Dan apa tuh? Ilat. Ada pena. Ya, ilat. Pinjam itu. Mana ya? Ilat. Hilang hurufnya. Ilat yakni wujud Tuhan itu sebab. Maksudnya kan berilat kan gitu kan. Karena dan dikarenakan tadi, ya kan? Bagi wujud sekalian makhluk dengan tiada ikhtiar lagi dan maklul. Ya kan, yakni wujud Allah itu dikarenakan oleh yang lainnya dan syabih dan nadir dan arti syabih ada pula di sini ya. Ya, tapi kemarin nggak ada ya kan waktu mukhalafatul hawadis nggak ada ya. Kan ada 3 itu kan, ya. Syabih, nadir, al-mumasalah. Ada pula di sini. Dan syabih dan nadir dan arti syabih itu menyerupai yang sangat hampir serupa. Dan arti nazir itu jauh menyerupanya, seperti menyerupai satu wajah di dalam beberapa wajah itu. Ya, jadi yang kufur itu masalah. Kalau syabih itu nggak kufur ya. Ketika dikatakan ada orang mengatakan Allah bersemayam di atas arash. Cemana iktikad orang yang mengatakan Allah bersemayam di atas arash? Tanya dulu sama dia. Bersemayam itu sama tak dengan semayam kita? Kalau mereka katakan bersemayam Allah di atas aras dengan semayam yang layak bagi zatnya, kan tak sama dengan kita. Berarti ini syabih. Syabih itu tidak jatuh kufur, tapi dolun mudilun, sesat menyesatkan. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki, kata mereka. Ya, sama nggak wajah kaki tangan Allah dengan kita? Oh tidak, wajah Allah tak serupa dengan kita. Tangan Allah tak serupa dengan tangan kita. Berarti syabih. Kufur? Tidak. Mereka dolun mutilun. Dan inilah iktikad orang Wahabi. Ya, Wahabi mengatakan Allah bersemayam di atas arash dengan semayam yang layak baginya. Makanya Wahabi itu nggak kufur. Makanya kalau ada orang menanya, Ustadz, ya Imam Masjidil Haram itu kan Wahabi. Kalau kita umroh, sholat jamaah sama mereka yang diimami oleh Imam Wahabi, sah apa enggak sholat berjamaah kita? Jawabannya sah. Sah tapi makruh. Ya, jawabannya sah. Nah, jadi kalau ada yang bilang enggak sah, berarti dia enggak bisa membedakan nadir, syabih, al-mumasalah. Ini pemahaman yang sangat mendasarnya nih pada sifat mukhalafatul hawadis. Lain halnya kalau dia cakapkan begini, Allah bersemayam di atas arash. Gimana semayam Allah? Cemana semayam kita? Macam itulah semayam Allah Ta'ala. Ini kufur. Yadullaha fawqa aydihim. Ayat Al-Quran tuh. Ya. Allah punya tangan. Iya. Allah punya tangan. Itu ayatnya. Yadullaha fawqa aydihim. Kata mereka. Cemana tangan Allah? Kau tanya pula lagi cemana tangan Allah. Cemana tangan kita? Macam itulah tangan Allah Ta'ala. Menganggap Allah berjisim berjirim yang serupa dengan jisim dan jirim baharu. Sepakat ulama kufur. Ya, kufur. Ini kalau Wahabi nggak begitu dia. Dah, maka firmannya Qul huwallahu ahad itu menafikan kasiroh, artinya banyak dan berbilang, betul kan? Itu yang saya bilang tadi kan? Karena apa tuh? Ya, ahad itu esa pada zatnya dan esa pada sifat dan esa pada afal dan firman Allah. Ingat nih tadi gini. Dulu pernah saya jelaskan di sini kemarin ya. Kembali lagi ke suratul Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Menggunakan lafaz ahad. Kenapa enggak menggunakan wahid? Kan bisa.
Qul huwallahu wahid. Nah, kenapa qul huwallahu ahad? Padahal sama-sama satu. Ya, sama-sama satu. Disebut wahid kalau berhak menerima tambahan. Wahidun satu. Isnani. Nah, kan berarti menerima tambahan. Jadi kalau ayatnya qul huwallahu wahid, ya, qul huwallahu wahid, bukan qul huwallahu ahad, akan memberikan pemahaman Tuhan itu bisa saja sewaktu-waktu bertambah. Karena wahid itu dalam bahasa Arab boleh menerima padanya tambahan. Wahidun satu, isnani dua, salah satu tiga, arbaatun empat, khamsatun, kan menerima tambahan. Gak pernah ahadun satu, isnani nggak ada. Gak pernah dipakai ahad itu. Nah, kenapa dipakai ahad pada ayat tersebut? Wahid dan ahad. Wahid, ahad. Artinya sama-sama satu. Tapi kalau lafaz wahid, ini boleh menerima padanya tambahan. Tapi ahad, satu yang tidak menerima tambahan. Maka ketika disebut qul huwallahu ahad, Allah Esa yang tidak menerima tambahan. Maka Allah itu satu. Tidak berbilang. Paham tuh? Jadi kalau ayatnya qul huwallahu wahid, Allah itu Esa, tapi Esa yang menerima tambahan. Akhirnya akidahnya orang Nasoro bisalah dibenarkan. Esa tapi tiga. Kan gitu orang tuh. Ya kenapa? Wahid, bukan ahad. Makanya Allah langsung tegaskan. Qul huwallahu ahad. Bukan wahid. Wah, ya. Luar biasa ayat Al-Quran tuh. Ya nggak apa-apa. Itu maknanya kitanya itu. Ya, dah jelas itu. Enak kalau belajar tafsir itu ya, tahu kita. Alif lam mim, zalikal kitabu. Ya, zalika itu untuk sesuatu yang jauh. Padahal Al-Quran itu dekat. Harusnya alif lam mim, tilkal kitabu, bukan zalikal kitabu. Kenapa redaksi ayat Quran menggunakan zalika? Untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini, ya, walaupun dia dekat, tapi ini bukan dari makhluk, tapi dari Allah Ta'ala. Jadi nggak sama kalam Allah dengan kalamnya makhluk. Makanya menggunakan zalika, bukan tilka. Wah, itu ngaji tafsir ala tauhid. Jadi tafsir ya, kalau kita berbicara tafsir, tafsir itu ada coraknya tauhid. Ada tafsir itu coraknya ke fikih. Ada tafsir itu coraknya ke tasawuf. Nah, kalau yang kita bahas ini tafsir corak ke tauhid. Ya, contohnya kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Karya siapa itu? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu kitab tafsir yang corak tafsirnya kental sekali ilmu tauhid di dalamnya. Karena penyusunnya ulama tauhid, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, kalau tafsir yang coraknya ke fikih, yang sekarang misalnya tafsir Al-Munir, ya, karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili, itu lebih dominan dia ke fikih. Ya, ada tafsir yang dominan ke tasawuf, ya, seperti tafsir Al-Alusi. Ya, pernah dengar itu? Ya, itu dominan tafsir itu kepada ilmu tasawuf. Nah, jadi kita ngaji tafsirnya kemana, kan gitu, ya, kecoraknya, ya, kemana. Jadi yang ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ini penafsirannya ala ilmu tauhid, zalika, ya, tidak menggunakan tilka untuk menunjukkan bedanya kalam qadim dengan kalam baharu. Nah, gitu dia. Walaupun Al-Quran itu dekat, tapi Al-Quran itu, ya, bukan dari makhluk tapi dari Allah. Ya, kan Allah makhluk itu kan beda. Ya, jadi seolah-olah menunjukkan jauh derajat Allah dengan makhluk itu nggak akan bisa disamai. Makanya ayat itu menggunakan dalika, ya, bukan dengan tilka. Allah. Mana tadi? Biar kita titikkan ini. Qul huwallahu ahad itu menafikan kasiroh, artinya banyak dan berbilang. Ya, karena ahad itu esa pada zat dan esa pada sifat dan esa pada af'al. Dan firmannya Allahus Somad itu menafikan kekurangan dan sedikit. Cocok nggak tadi yang dengan saya jelasin? Ya, artinya tiada umum, ya, ta'alluqnya dan firmannya.
Lam yalid itu menafikan illat bagi wujud yang lainnya. Dan firmannya walam yulad itu menafikan ma'lul, artinya dikarena akan Allah itu oleh yang lainnya, daripada firmannya walam yakullahu kufuwan ahad itu menafikan syabih dan nazir, ya, dan nazirnya. Wallahu a'lam. Titik dah. Jadi surah Al-Ikhlas yang berjumlah ayatnya 4 ayat, masing-masing ayat menafikan 2. Ya, qul huwallahu ahad, ternafilah dengan ayat ini, yaitu banyak dan berbilangnya pada zat Allah. Allahus Somad, ya, dengan ayat ini ternafikan juga 2, kekurangan dan sedikit. Berarti udah berapa jumlahnya? 4. Lam yalid walam yulad, ternafikan 2 juga, karena dan dikarenakan. Itulah illat tadi, ya. 6. Walam yakullahu kufuwan ahad, menafikan 2 juga, perumpamaan dan bandingan, syabih dan nadir. Itu tadi dia, ya, kalau di kitab Aqidatun Najin, syabih dan nadir. Maka ditotalkan jumlahnya berapa? 8. Jadi surah Al-Ikhlas yang berjumlah 4 ayat menafikan pokok kekufuran. Itu tadi namanya 8 pokok kekufuran.